Mari kita bersyukur kepada para donatur yang telah berikan infak sedekah hidayahnya, umumnya untuk kita sekalian yang hadir di Masjid Jami Kemujan ini. Kita mohon kepada Allah SWT agar senantiasa dipanjangkan umur kita, disehatkan zaman oleh kita, berikan rezeki yang halal yang banyak dan barokah, dan apabila mati kita mohon dimatikan dalam husnul khotimah. Dan kepada para ahli umat yang telah kami berkati, umumnya untuk ibu bapak kita, kakak nenek kita, sanak famili kita, kaum muslimin wal muslimat wal mukminin yang telah berbulan rahmatullah, semoga diampuni dosanya, luaskan kuburnya, dan di mana makam kuburnya dijadikan rodoh min riyadil jannah. Dan kepada keluarga kita yang sedang sakit atau jamaah Masjid Jami Mujahidin yang sedang sakit atau kurang sehat, kita mohon kepada Allah SWT agar penyakitnya disembuhkan dengan semuanya yang sempurna. Ala hajiniyah wa ala qulatu salina wa ala Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah SAW iramil Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian rahimakumullah, kami mohon Fatihah sekali lagi untuk yaitu saudara Asmat Atiyah SE yang sekarang ini kena serangan mendadak jantung, yang dimana di rumah sakit tidak tahu rumah sakitnya di mana. Berita yang pertama kami dengar dia sudah meninggal. Kemudian berita dari Adinda Zulfahmi belum tahu juga meninggal atau belum. Maka dari itu kalau memang umurnya masih panjang, kita mohon kepada Allah SWT yang sedang diserang jantung mendadak agar disembuhkan dengan kesempurna, yaitu Adinda Asmat Atiyah SEM Haji Abdul Latif ala Hajimiyah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian petugas Jumat pada hari ini tanggal 6 Februari 2006 Masehi yang bertindak sebagai wakil oleh Muhammad Amri Manali, Bilal oleh Ustaz Bapak Nur HS, Khotib oleh Ustaz Bahrudin Hajat Esa, Imam oleh Ustaz Dr. Dasdi Haji Mulyadi Husain MN. Kemudian undangan pengajian bulanan Masjid Jami Al-Mujahidin diberitahukan kepada kaum muslimin wal muslimat masyarakat Kampung Bogor, khususnya jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin dan jamaah musala-musala yang berada di bawah naungan Yayasan Taqwa Cabang Bogor. Kami mengajak dan mengundang untuk menghadiri acara pengajian bulanan yang dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Ustaz Dr. Yai Rahman LCMA yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Senin malam Selasa esok tanggal 9 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1440 Hijriah. Waktu ba'da sholat maghrib berjamaah. Tempat di Masjid Jami Al-Mujahidin Kampung Bogor Tarumajaya Bekasi. Sehubungan dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka pengajian bulanan di Masjid Jami Al-Mujahidin ini akan ditawakufkan sementara dan insya Allah akan dibuka kembali setelah hari raya Idul Fitri. Oleh karenanya kami mohon kepada para jemaah agar membawa uang minimal Rp20 untuk hadiah penutupan talim bulanan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hospital langganan keluarga ini. Kalau apa namanya?
أشهد أن لا إله إلا
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairuzan wa amarna an natazawwadu biha li yawmil ma'ad. La ilaha illallah waliyyul muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah akbarul jawadil karim wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mawsuuf bil khuluqil alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli taqwa wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada ungkapan kata terindah yang terucap dari lisan kita selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan, dan kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah, sehingga kita bisa hadir di tempat mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jumat berjamaah. Oleh karenanya, untuk mewujudkan rasa syukur kita tersebut, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Imran ayat 133 sampai 135, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu memohon ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan
orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjolimi diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahui. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menghimbau kepada para hamba-hambanya untuk segera bersiap-siap, untuk segera berkemas-kemas mempersiapkan diri memohon ampun dan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba telah mendapatkan ampunan dari Allah, maka baginya telah dijadikan surga sebagai tempat tinggalnya, karena ia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Adapun ciri orang bertakwa sebagai ahli surga ialah yang pertama, menangkapkan sebagian dari harta yang dimilikinya pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagai salah satu sikap jiwa dan tindakan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kemampuan diri untuk mengendalikan nafsunya bila sedang marah. Yang ketiga, sifat pemaaf. Yang keempat, berbuat kebajikan, baik terhadap Allah dalam pengertian berbakti dan beribadah kepadanya, maupun berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Adapun yang terakhir ialah senantiasa memohon ampun dan maghfirah dengan pengertian menundukkan jiwa, hati, dan pikiran hanya kepada Allah, dengan memusatkan permohonan, memohon ampun terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan. Apabila ciri-ciri tersebut terdapat pada diri seorang hamba, suatu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surganya, tidak pandang siapapun, karena memang di hadapan Allah yang menjadi ukuran mulia atau tidaknya seseorang ialah kadar takwa yang ada pada dalam dirinya. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu, min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha alimul khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan ayat Al-Qur'an di atas, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang jasad tubuhmu dan tidak pula bentuk ramah wajahmu, tetapi memandang kepada hati dan perbuatanmu. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan penilaian kepada manusia
dari segi lemah dan kuatnya tubuh, bukan dari segi bentuk dan rupanya, dan bukan pula dari pangkat, keturunan, harta atau jabatan yang dimilikinya, tetapi Allah memberikan penilaian kepada manusia dari segi hati dan takwanya kepada Allah, dan dari segi banyak sedikit amal soleh yang diperbuatnya. Amal soleh kita maksudkan antara lain amal soleh yang kita persembahkan kepada Allah dan amal soleh yang kita perbuat untuk kepentingan masyarakat. Amal soleh dalam bentuk pertama yang merupakan persembahan manusia kepada Allah seperti sholat, puasa, zakat dan haji. Amal soleh yang lahir dan sikap mental manusia itu saling berpengaruh. Bahkan sikap mental itulah yang menentukan corak amal lahirnya manusia. Oleh karena itu, suatu amal soleh yang disertai dengan sikap yang baik dan terpuji, maka amal soleh itu akan bertambah dan meningkat mutunya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, setiap amal soleh yang dilakukan dengan sikap mental yang buruk seperti iri hati, dengki, pemarah, sombong dan sebagainya, maka amal soleh itu akan merosot nilainya, bahkan tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, pada menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang perempuan menanyakan tentang seorang perempuan yang banyak amal solehnya, namun lidahnya senantiasa mengganggu perasaan tetangganya. Di mana tempat orang ini ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tempatnya di neraka. Dan ada lagi seorang perempuan yang tidak begitu banyak kelihatan amal solehnya, namun orang itu pandai memelihara lidahnya. Di mana pula tempatnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tempatnya di surga. Dari jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, jelaslah amal soleh yang disertai oleh dengan akhlak yang tidak baik, dengan akhlak tercela, maka amal soleh tersebut tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, sekalipun amal soleh itu sedikit, tetapi disertai dengan akhlak yang baik, disertai dengan akhlak terpuji, maka amal soleh itu bermutu dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun bentuk amal soleh yang kedua ialah amal soleh yang kita persembahkan kepada masyarakat, dapat berbentuk perbuatan dan juga dapat berbentuk perbuatan. Dalam bentuk perkataan misalnya, memberi petunjuk dan nasihat kepada orang lain agar ia betul-betul menjadi manusia yang taat dalam menjalankan perintah agamanya dan bermanfaat kepada masyarakatnya. Memberikan nasihat dan memberikan bimbingan ke arah yang baik itu adalah suatu amal soleh yang baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Karim surah Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak ke jalan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selagi kita masih diberikan kesempatan, marilah kita tingkatkan amal soleh semaksimal mungkin, karena suatu kenyataan yang tidak dapat kita ingkari bahwasanya hidup kita ini terbatas oleh usia, yang apabila tiba saatnya kita pun akan kembali kepada Allah yang Maha Pencipta, dan bahwasanya apa yang kita miliki semata-mata hanyalah amanahnya. Oleh sebab itu, pergunakanlah kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan takwa dalam arti kata yang luas, tidak hanya beribadah,
melainkan juga dalam hubungan sebagai anggota masyarakat. Sebab apabila sifat ketakwaan dapat dibuktikan dalam kehidupan masyarakat, maka akan terwujudlah suatu masyarakat yang penuh kedamaian, masyarakat yang penuh dengan ketentraman. Dengan kata lain, masyarakat yang berbahagia, yang penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa dhanna bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad. Radhiyallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirk wal musyrikin wansur man nasar wahdur man fajalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa ali kalimataka illa yaumiddin. Allahumma ma'anna al-bala wal waba waz zalazil wal mihan was su'al fitnah wal mihan ma jahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa aidil buldanil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha 'indakum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
اشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أشهرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جعلنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وببركة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبسلامة الفاتحة أن تقبل ما بدأنا وأن تؤتينا ما سألنا أن زد لنا وحدك الأخلاق بعد ذلك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعواهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.